Shalom, kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk tuntunan pimpinan Tuhan kami untuk kami semua yang bisa beribadah, bahkan untuk siap mendengar, menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Berkati hamba yang menyampaikannya setiap kami mendengar dan menonton. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Masih dalam suasana Paskah yang dimana beberapa minggu, 2 minggu yang kemarin kita berbicara tentang kuasa penyangkalan diri, bahkan di Paskah kita bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama masih dalam momen Paskah yang pastinya dalam momen penampakan. Dan pagi hari ini saya mengambil firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Firman Tuhan pada pagi hari ini lumayan panjang yang kita akan bacakan, tapi mengingat untuk supaya kita mengerti dari apa yang akan saya sampaikan, saya akan membacakan dalam beberapa poin saja yang saya akan bagikan dan saya akan bacakan secara, mungkin kita akan memberikan jarak bacaan kita. Yang pertama, tema pada pagi hari ini adalah titik balik. Titik balik di mana mungkin semua kita mengerti bahwa lewat kebangkitan, lewat kematian yang Kristus lakukan untuk kita, ada satu momen di mana titik balik, maupun untuk Petrus, maupun untuk murid-murid, maupun untuk saya dan kita semua, untuk kita dapat menyadari itu. Pada pagi hari ini ada satu cerita dalam firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang diberikan perikop, yaitu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus, ya, yang diceritakan bahwa disitulah titik balik mereka untuk bisa kembali menyadari bahwa kematian kebangkitan Kristus itu adalah untuk mereka, dan mereka harus sadar bahwa titik balik itu datang untuk mereka dan mereka harus melakukan itu. Mereka harus berbalik arah untuk kembali ke Yerusalem. Itu yang diceritakan. Dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 17 sampai 21 demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Poin yang pertama, kita akan membahas tentang yang namanya perjalanan pengharapan. Banyak di antara kita menaruh harap pada seseorang, pada pribadi yang mungkin bisa mengecewakan kita. Ini pun dialami oleh Kleopas dan sahabatnya, yang dimana mereka menaruh harap yang besar, menaruh pengharapan yang besar kepada Yesus yang mereka anggap dalam bacaan ini sebagai nabi yang sangat berkuasa dalam perkataan maupun perbuatan. Mereka lihat semua apa yang Yesus lakukan. Mereka memperhatikan dengan benar. Mereka tahu benar bahwa Yesus itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tapi ketika Yesus mati, pengharapan yang mereka taruh akhirnya pudar ataupun hilang. Bisa dikatakan demikian, karena setelah mereka tahu Yesus mati pun mereka tidak punya respon yang berbeda dengan orang lain. Mereka punya respon yang sama. Bahkan di dalam pembacaan sebelumnya ini dikatakan ada perempuan-perempuan yang datang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak ada di kubur.
tetapi mereka lebih mempercayai apa yang mereka percaya, yaitu ya sudah, semua sudah terjadi. Pengharapan kami sudah hilang karena Yesus sudah tidak ada lagi. Dan mereka lebih memilih untuk pergi ke Emmaus, keluar dari Yerusalem. Itu yang mereka putuskan. Sehingga perjalanan pengharapan mereka terhenti karena kematian Kristus. Bahkan sudah dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus tidak ada. Tapi mereka lebih memilih untuk pergi. Bukankah setiap kita yang hadir pada pagi hari, yang menonton pada pagi hari ini, kita merasa bahwa ketika kita menaruh pengharapan, pengharapan itu tidak sampai, tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita selama ini masih tetap tinggal dalam pengharapan itu, masih mendoakan pengharapan itu, atau kita sudah pergi jauh dari pengharapan itu, atau sumber harapan itu sendiri, yaitu Yesus yang kita percaya. Renungan dan pesan dalam pasal ini atau dalam ayat ini dikatakan bahwa pengharapan yang salah mengakibatkan ketidakpercayaan. Yang kedua, ketidakpercayaan akan membuat kita memiliki harapan yang salah. Oleh sebab itu, mari untuk setiap kita belajar di toko ini. Ketika mereka mendengar, mereka memilih untuk tetap pergi. Sehingga mereka salah menaruh harapan. Ketidakpercayaan mereka atas kebangkitan Yesus menghilangkan pengharapan yang dulu besar yang mereka miliki. Oleh sebab itu, lewat kebangkitan ini, lewat kematian Kristus, lewat kebangkitan yang Dia lakukan untuk setiap kita, mari jangan salah dalam menaruh pengharapan. Oleh sebab itu, kita menyadari sangat penting bahwa pengharapan yang kita taruh jangan pernah salah. Kepada siapa kita taruh pengharapan itu? Sehingga setiap kita, ketika seseorang mengalami kehilangan harapan, apa yang salah? Pasti akan muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih ada di sana? Apakah Tuhan masih sanggup menolong? Apakah Tuhan masih bisa hadir? Tuhan masih bisa menolong kita? Kenyataan harapan yang salah membuat kita bingung dan akhirnya membuat kita tidak percaya. Padahal dulunya kita adalah orang-orang yang sangat mencintai firman. Bahkan kita adalah orang-orang pelaku firman. Tetapi kita menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi tidak percaya kepada pengharapan yang sebenarnya kita taruh benar-benar, yang sebenarnya kita sudah mengerti, tapi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita pergi meninggalkan. Seperti Kleopas dan temannya pergi meninggalkan Yerusalem, perjalanan ke Emmaus. Mereka bertemu dengan Yesus, tapi dikatakan bahwa mata mereka terhalangi sesuatu sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Yesus bertanya, apa yang kalian percakapkan? Apa yang kalian bicarakan? Mereka bilang, apakah cuma engkau yang tidak mengetahui belakangan ini? Bahwa Yesus seperti ini, Yesus seperti ini. Yesus sangat besar, Yesus sangat hebat. Tapi kami kecewa dengan Yesus karena Dia mati. Walaupun kami diberitahukan Dia bangkit, tapi kami memilih untuk pergi. Mari, apa yang kita belajar dari poin yang pertama ini? Perjalanan pengharapan. Mari kita menaruh harap apapun yang terjadi, suka maupun duka yang kita alami. Mari jangan salah taruh pengharapan. Karena salah menaruh pengharapan mengakibatkan ketidakpercayaan pada Tuhan. Itu poin yang pertama yang kita harus mengerti lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, perjalanan pengetahuan. Di ayat 22-27 dikatakan demikian. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak melihat dia di dalam kubur itu. Dan dikatakan seperti ini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Poin yang kedua, perjalanan pengetahuan. Di dalam pengharapan yang salah yang mereka taruh, Yesus membawa mereka bukan lagi dalam perjalanan pengharapan, tapi di dalam perjalanan pengetahuan yang Yesus berikan, yang sumbernya dari kitab suci, kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Mereka tahu, mereka mengerti, mereka paham apa yang Yesus sampaikan. Mereka tahu sebelumnya, mereka mendengar dan ada saksi mengatakan bahwa Yesus tidak ada. Mereka juga tahu bahwa semua yang mereka ajarkan, yang mereka dengar pada waktu dahulu, mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit.
Mereka mengerti Taurat, mereka mengerti kitab para nabi. Tapi Yesus sekali lagi, ketika mereka kehilangan pengharapan, Yesus membawa mereka dalam perjalanan pengetahuan. Buka hatimu, buka pribadimu, buka pikiranmu, supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini, apa yang Yesus mau lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang kita dengar pada pagi hari ini, sekiranya mengubah kita. Seperti Kleopas dan temannya dikatakan di poin yang kedua, kebangkitan Kristus bukan hanya mitos atau sejarah saja, tapi itu fakta yang tidak terelakkan. Tanpa pengetahuan yang benar tentang firman, maka perjalanan pengetahuan tentang Tuhan akan menjadi sia-sia. Mereka mengerti sebelumnya, mereka tahu sebelumnya, tapi ketidakpercayaan menimbulkan pengetahuan yang sia-sia, yang mereka genggam, yang mereka pegang selama ini. Oleh sebab itu, mari perjalanan pengetahuan kita harus dituntun, dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga kita mengerti, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang cepat putus asa. Hidup dalam rasa takut, mungkin ini salah satu alasan di antara murid-murid tidak percaya akan kebangkitan Yesus, karena mereka pun mungkin dalam ketakutan, dalam ketidakpercayaan. Ketakutan menimbulkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan menimbulkan pengharapan yang salah. Pengharapan yang salah membuat kita tidak bisa berpikir lagi yang benar. Oleh sebab itu, pada ayat 25 Yesus mengatakan ada kebodohan dan hati yang lambat yang membuat mereka memutuskan tidak percaya. Ada sesuatu yang Yesus katakan bodoh di situ, yang tetapi hati kalian lambat, yang dimana diberikan pengertian. Mereka bukan orang bodoh, tetapi dalam pengertian mereka mempunyai pengertian yang salah. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi bodoh dan masa bodoh juga dalam menjalani keimanan kita pada Yesus. Mereka mendengar kabar bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur, tetapi mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem di dalam kebodohan mereka, di dalam ketidakpengetahuan mereka. Mereka pergi dari Yerusalem dalam pengharapan yang salah, ketidaktahuan mereka pergi untuk meninggalkan Yerusalem. Di dalam perjalanan mereka ada percakapan juga apa yang terjadi. Disimpulkan bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi mereka hanya mempercakapkan dan tidak memilih untuk percaya karena kurangnya pengetahuan, sehingga Yesus dalam perjalanan kembali menjelaskan kepada mereka tentang isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Mari pagi hari ini, supaya kita jangan menjadi orang yang sia-sia dalam keimanan kita, di dalam pengetahuan yang kita sudah dapat selama ini. Buka hati, biarlah Yesus, Roh Kudus itu menuntun kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak bodoh, yang tidak salah menaruh harapan. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya, kalau perjalanan pengharapan kita mungkin seolah-olah kita kehilangan arah, tapi mari dalam perjalanan pengetahuan kita, di dalam pembelajaran kita pagi hari ini, di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam hal keimanan kita, kitab suci yang kita baca, mari sebelum kita membacanya, kita mimpin Roh Kudus supaya dapat mengubah kita. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kita, hanya pribadi Tuhan, hanya perjumpaan dengan Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Oleh sebab itu, perjumpaan Kleopas dan temannya dengan Yesus yang mampu mengubah kita lewat pengetahuan yang Tuhan ajarkan kepada mereka, lewat apa yang Tuhan sampaikan lewat kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus firman-Nya yang mampu mengubah Kleopas dan sahabatnya pun yang dapat mengubah saya dan kita semua yang menonton dan beribadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, buka hatimu untuk bisa dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, memampukan kita dalam perjalanan pengetahuan kita ini, supaya kita sadar hanya Yesus, hanya perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yaitu perjalanan percaya. Dalam Lukas 28 sampai 35 dikatakan demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
kata mereka kepada seorang yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menyerahkan kepada kita kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Poin yang ketiga, perjalanan percaya. Poin pertama, mereka memutuskan untuk pergi dari Yerusalem. Dalam perjalanan, Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan buka pengetahuan mereka, Tuhan berikan pengetahuan yang sempurna daripada Tuhan. Membuka hati mereka berkobar-kobar firman Tuhan, pribadi Tuhan yang bisa membuat hati saya, hati Bapak Mama semua berkobar-kobar. Hanya firman dan perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan saja yang bisa membuat kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan, menyala-nyala dalam merespon kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari dalam renungan dan pesan ini memahami sumber pengharapan itu dan memiliki pengetahuan yang benar adalah proses menuju agar kita menjadi orang percaya atau tidak salah dalam menaruh rasa percaya kita. Jangan salah beriman. Yang kedua, dia sumber pengharapan dan sumber pengetahuan itu sebenarnya jauh melebihi segala akal yang kita miliki. Oleh sebab itu, perjalanan percaya kita mari kita taruh kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus. Mereka menahan Yesus. Yesus memecahkan roti. Dalam ayat yang terakhir dikatakan begini. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi dengan jalan dan bagaimana mereka mengambil pada waktu ia memecahkan rotinya. Mungkinkah ketika Yesus memecahkan roti dan mereka melihat tanda paku di tangannya? Narasinya menceritakan ketika dia memecahkan roti, ketika mata mereka dibuka oleh Tuhan, mereka mengenal dia. Jangan ada yang menghalangi mata kita, jangan ada yang menghalangi iman kita. Perjalanan percaya ini, mari taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika mereka berjumpa, ketika mereka bercakap-cakap, ketika pikiran mereka dibukakan, mata mereka dibukakan, mereka memutuskan kembali ke Yerusalem untuk menjadi saksi, untuk menceritakan. Mereka yang dulunya tidak percaya, mereka yang dulu memutuskan untuk pergi, mereka yang dulunya tidak percaya pada kebangkitannya, walaupun sudah diberitahukan, tetapi mereka ketika berjumpa dan mengalami firman dan mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka ke Emmaus, mereka mengalami perjalanan percaya yang akhirnya mereka menjadi saksi. Mereka menjadi orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Mereka yang dulu yang tidak percaya, ketika berjumpa mereka menjadi percaya. Saya yakin yang percaya Bapak Mama semua, kita yang mungkin di dalam iman kita, dalam keberimanan kita kepada Yesus mungkin belum sempurna, tapi saya yakin yang percaya ketika kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita akan menjadi saksi dan kita tidak akan pernah berhenti menceritakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari jadi pribadi yang tidak egois. Ketika kita menjadi orang yang percaya, kita menjadi saksi untuk orang lain supaya orang lain menjadi percaya oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus pastinya. Oleh sebab itu, kita semua yang sadar pada pagi hari ini, marilah dalam perjalanan percaya ini jangan salah menaruh harapan. Perjalanan yang ke Emmaus adalah titik balik untuk Kleopas dan temannya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah titik balik untuk Bapak Mama dan saya dalam keimanan kita yang sempurna pada Kristus Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Perjalanan percaya kami, titik balik kami pada pagi hari ini. Kalau Kleopas dan sahabatnya bisa menjadi saksi yang dahulu yang tidak percaya, kami semua pada pagi hari ini pun titik balik kami supaya kami mengalami Tuhan dan firman-Mu tinggal dalam kami dan kami menjadi saksi atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami untuk banyak orang dimenangkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.